PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Mutiara Nur Ahlaini, mahasiswi LPTK Universitas Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 25115594. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 5 Bandar Lampung dengan kelas 11 materi penyebaran Islam melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehahan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum itu coba berdiri dulu. Ibu ingin mengecek kerapihan dan kebersihan kelas. Sudah rapi semua? Coba dilihat kanan kirinya ada sampah atau tidak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran ini, adanya kita berdoa. Silakan pimpin doa. Berapa? Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Mari dilanjutkan tadarus, buka surat Al-Imran ayat 100. Marilah teman-teman, kita membuka surat Al-Imran ayat 110. Diawali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk. Ya. Oke, untuk menambah kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Padamu Negeri. Kepada Rehana. Oke, teman-teman boleh berdiri dulu. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti. Bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan duduk. Untuk hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang penyebaran Islam melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Sebelum kita masuk materi, kalau kemarin kita belajar tentang apa kemarin? Menjauhi perilaku tercela. Apa aja kemarin? Ketiga perilaku tersebut harus dijauhi. Sekarang kita lihat
Gambar yang pertama, ini ada gambar apa? Berdakwah. Berdakwah. Oke, yang kedua, ya, bahwa berdakwah itu bisa laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan disebut dengan apa? Kalau laki-laki? Oke. Gambar yang ketiga, royong, menggambarkan apa? Dakwah apa? Bilhal. Bilhal atau dakwah adalah perbuatan. Oke, gambar yang keempat. Takbir akbar. Oke. Untuk hari ini tujuannya adalah pertama, perlunya menjadi duta Islam yang damai. Kedua, menjelaskan pengertian dakwah, khutbah dan takbir. Yang ketiga, menganalisis ketentuan dakwah, khutbah dan takbir. Yang keempat, yaitu dapat memahami perbedaan antara dakwah dan takbir. Dua video, silakan kalian saksikan. Oke, setelah menonton video ini, apa isi video kandungan video tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Gali apa? Dari video tersebut ada seekor burung yang menyampaikan informasi yang baik kepada Nabi Sulaiman. Informasi tersebut yaitu ada ratu yang menyembah matahari. Ya. Terus Nabi Sulaiman menyelidiki dulu kebenarannya. Nah, jadi intinya seekor hewan saja bisa menyampaikan informasi yang baik, apalagi kita sebagai umat manusia yang beragama Muslim. Oke, terima kasih Gali. Oke, dari kandungan video tadi, seekor burung itu dapat menyampaikan pesan baik. Niatnya agar orang-orang yang menyembah matahari itu kembali ke jalannya, ke jalan Allah. Sekarang kalian sudah dibentuk kelompokan oleh Ibu. Ibu ada LKPD. Setiap kelompok memiliki penyelesaian atau LKPD yang berbeda-beda tugasnya. Jadi sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya masalah yang ada di dalam LKPD sesuai kelompok masing-masing. Waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan didiskusikan. Sebelum kalian presentasi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu.
Oke, clue-nya ikuti apa yang ibu pegang, jangan ikuti kata-kata ibu. Apa clue-nya? Ikuti Jangan ikuti kata ibu. Oke, sekarang pegang kuping. Pegang kuping. Pegang kepala, pegang tangan, pegang kuping. Kelompoknya udah selesai semua? Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 perwakilannya maju ke depan. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajaran akhlak mulia yang ketiga pembinaan akan menjalankan syariat dan memberi pencegahan terhadap kemungkinan dan kerusakan moral. Selanjutnya ada tujuan utama. Tujuan apa itu? Yang pertama adalah mengajak manusia mengenal dan mengenal Allah SWT. Yang kedua, membentuk masyarakat yang beradab dan beradab. Yang pertama, menganalisis syarat dan metode dakwah. Syarat dakwah adalah kriteria atau persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang dai dalam dakwah agar dakwahnya dapat diterima dan membawa pengaruh positif. Yang pertama, 1. berilmu. Yang kedua, kasihan Allah. Yang ketiga, memiliki akal mulia. Yang keempat, memahami objek dakwah. Dan yang terakhir, yang kelima, sabar dan konsisten. Setelah itu ada metode dakwah, diikuti hikmah, takut segala upaya dari melalui. Sekian presentasi kami mengenai materi dakwah. Jika ada teman-teman yang belum paham tentang materi kami, boleh bertanya. Oke, Sapa. Baik, perkenalkan nama saya Sapa Nadila dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah, menurut kalian, apakah syarat dan metode dakwah itu penting? Jika iya sangat penting atau tidak sangat penting, mohon penjelasan. Terima kasih sangat. Oke, baik Sapa. Izin kami untuk menjawab pertanyaannya. Jadi kami ulangi ya. Pertanyaannya menurut kami apakah syarat dan metode dakwah itu penting? Jika iya tentu saja jelaskan. Menurut kami metode dakwah bisa arah dan tidak bisa diterima bahkan menyebutkan tentang bahwa ada syarat. Lalu yang kedua ada metode itu kalau metodenya tepat dakwahnya lebih efektif dan bisa diterima dengan baik. Wabarakatuh. Setelah melaksanakan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 yang materinya kelompok 1 tentang apa tadi? Kelompok 2 kelompok 3 sebagai evaluasi sedikit tadi presentasi kelompok sudah bagus, sudah baik, alhamdulillah, namun harus diperbaiki dalam sikap penyampaian dan lebih serius dalam belajar dan mempresentasikan apa yang telah kalian alami. Oke, dakwah itu apa tadi? Adalah iya. Dakwah dapat disimpulkan bahwa mengajak kebaikan, gunakanlah metode-metode tersebut dalam hal kebaikan. Oke, sekarang khutbah. Apa? Oke, pidato yang disampaikan oleh orang banyak. Lebih simpelnya, kalau khutbah itu adalah menyampaikan nasihat dalam kebaikan. Dakwah udah. Yang terakhir, tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan pada lain yang benar. Oke, menyampaikan Islam yang baik dan benar. dalam konteksnya keras. Oke, sebagai bahan evaluasi, silakan siapkan buku kalian masing-masing. Siap. Dibuka buku cetaknya halaman 68. Full bukunya secara kelompok. Saya kumpul semua. Lakukan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini tentang apa tadi? Ada yang berani mengutarakan atau menyampaikan apa itu dakwah, khutbah, dan tabligh? Ya, Rehana. Ini materi saya dakwah, khutbah, sama tabligh. Dakwah sendiri itu artinya adalah mengajak, menyampaikan kesengajaan ada kebenaran. Nah, sementara kalau tabligh ini sama dakwah, kan bisa dan disampaikan pada orang banyak. Kalau menyampaikan yang benar, beda dalam forum keagamaan seperti khutbah. Terima kasih, Rehana. Oke, dari ketiga bahasan ternyata ada perbedaan dakwah, khutbah, dan tabligh. Yang pertama, di sini ada sudah kolom. Yang
tablik. Yang pertama waktunya saat ibadah Jumat. Oke, pintar. Yang pertama poin ini merupakan poin khutbah. Waktunya apa kalau khutbah? Oke, khutbah dilaksanakan di waktu saat ibadah. Lanjut, syarat dari khutbah apa? Oke, ternyata kalau khutbah itu terdapat rukun dan ketentuan. Oke, yang terakhir, tujuan. Nasihat ibadah. Oke, tujuan dari khutbah itu nasihat. Lanjut, ada di kolom sebelah. Ini merupakan dakwah atau tablik. Ya, waktunya kapan saja. Syaratnya tidak ada syarat. Tujuannya menyampaikan ajaran Islam. Oke, pintar. Yang di tengah ini merupakan tablik. Iya, tujuannya menyampaikan ajaran Islam. Oke, di sebelahnya. Ini apa ini? Oke, dakwah. Dakwah bedanya di tujuan dengan tablik apa tujuannya? Oke, tujuan dari dakwah adalah mengajak beriman dan taat. Hal yang telah kamu pelajari. Dan apa kesulitan yang kamu? Yang pertama, apa yang kalian pelajari? Intinya, apa yang kamu dapat hari ini tentang mengajarkan Islam Dengan cara yang baik. dengan cara yang baik dapat melalui dan tablik. Oke, kira-kira dari pembelajaran ini ada kesulitan? Tidak. Jadi paham semua? Dan kita pelajari dakwah khutbah dan tablik. Sehingga diharapkan kalian dapat menggunakan materi yang telah dipelajari hari ini dalam kebaikan dan mengingatkan orang-orang sekitar dalam kebaikan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang perjalanan penyebaran Islam oleh tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Ya. Oke, silakan disiapkan untuk materi tersebut. Pelajaran di rumah kita akan ketemu di minggu depan. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tadi kita diawali dengan doa. Maka mengakhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan dipimpin oleh Rafa. Marilah teman-teman semuanya sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasinnal insana lafil khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.